Halo kawan, kembali lagi bersama saya Ilham yang hobinya kalau malam nonton film. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah film yang bergenre action yang berjudul Plan tahun 2023. Pemeran film ini sangat terkenal, kalian pasti sudah tahu paman saya, yaitu Gerard Butler. Film kalau dibintangin sama beliau menurut saya sih pasti oke sih. Sekilas film ini bercerita tentang seorang pilot mantan angkatan udara yang terpaksa mendarat darurat di Pulau Jolo. Namun ternyata lah kok pulau tersebut ternyata dipenuhi oleh para kriminal dan kelompok yang sangat berbahaya. Waduh, pasti Anda kira ini akan jadi film survival biasa ya? Oh, salah besar Anda. Silahkan kalian tonton sendiri lur. Jadi langsung saja, mudah-mudahan bisa jadi pengisi ngabuburit kalian ya. Tapi sebelumnya yang belum subrek, ayo bantu kami agar channel ini terus berkembang. Mari kita tonton, gaskeun. Pada suatu pagi di bandara Singapura, kenapa sih ya nggak di Indonesia aja syutingnya? Hehehe. Seorang pilot yang bernama Brodie Torrent sedang berburu-buru karena terlambat untuk penerbangannya ke Tokyo. Dia sempat video callan dengan putrinya Daniela yang sempat liburan di Hawaii dan berjanji akan segera menyusul untuk tahun baru. Di penerbangan 991, bukan 911 ya, 119, yang berpenumpang 14 orang itu, Brodie pun ditemani oleh co-pilot yang memberitahunya jika rute yang akan mereka lewati mengalami cuaca buruk tepatnya di atas Laut Cina Selatan. Brodie memiliki ide untuk lewat jalur lain yang agak jauh, namun petugas operator menyarankan agar pesawat melalui rute yang lebih singkat karena penumpangnya hanya sedikit dan bensin juga lebih boros. Sayang banget ya, padahal safety itu yang paling utama. Ya sudahlah. Tak lama kemudian, Bonnie sebagai ketua pramugari pun memperkenalkan diri dan meminta Brodie datang sebentar ke kabin yang ternyata ada seorang polisi yang harus membawa buronan di pesawat tersebut. Singkat cerita, setelah 14 penumpang masuk ke dalam pesawat, sementara Louis dan Pak Polisi duduk di kursi paling belakang, Pak Pilot Brodie menyampaikan bahwa mereka akan melewati rute yang singkat yaitu menuju Tokyo, dan pesawat Trailblazer pun akhirnya lepas landas. Perjalanan Brodie dan Samuel pun ngobrol ngolor ngidul. Yang ternyata istri Brodie sudah meninggal 3 tahun lalu. Tak lama kemudian pesawat pun melewati area badai dan Brodie minta izin ke pengontrol lalu lintas udara atau ATC untuk menaikkan ketinggian agar lebih aman. Loh, tapi bos, pesawat sempat turbulensi yang membuat penumpang agak panik dan Brodie pun langsung mengecek kondisi di kabin pesawat. Pesawat mengalami turbulensi hebat yang membuat kepala Kapten Brodie terbentur dan juga berdarah. Perangkat avionik yang karena mungkin sudah terbakar menyebabkan kerusakan listrik sehingga pilot tidak bisa berkomunikasi dengan ATC ataupun mengetahui lokasi pesawat. Berbagai cara sudah dilakukan tapi hasilnya tetap nihil. Bahkan terjadi kegagalan sistem yang membuat pesawat akan kehilangan dayanya dalam waktu 10 menit. Maka dari itu Brodie memutuskan untuk segera melakukan pendaratan darurat. Loh, jelas mereka panik ya, karena pesawat kan terbang sangat menukik. Termasuk Pak Polisi yang lepas sabuk karena ingin mengambil HP untuk mengabari istrinya, dan salah satu pramugari juga berdiri untuk memperingatkan polisi tersebut. Yang akhirnya turbulensi yang kencang menyebabkan benturan dan banyak juga warga-warga yang tewas di sana seketika. Cuaca buruk pun akhirnya berhasil mereka lewati dan waktu tersisa 4,5 menit sebelum kehilangan daya. Ngerinya, di bawah sana tidak terlihat daratan sedikit pun lur. Dan Brodie meminta Bonnie untuk mempersiapkan penumpang untuk pendaratan di air. Brodie dan Samuel pun hanya bisa pasrah berdoa untuk keselamatan mereka semua sambil melihat foto keluarga masing-masing. Namun alhamdulillahnya Brodie melihat sebuah pulau dan memutuskan mendarat di sana meskipun mereka tidak tahu lokasi pulau tersebut.
Sampai akhirnya semua penumpang pun diminta segera keluar dari pesawat dan terlihat Bonnie yang mengambil kunci borgo Louis di pinggang polisi demi keamanan. Kalau di total ya ada 19 orang lah di pesawat yang masih hidup. Dan mereka berada di sebuah pulau atau berantai yang tidak tahu lokasi pastinya ada di mana. Di sana tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan sinyal HP dan Brody pun melaporkan situasi kepada seluruh penumpang bahwa daya utama dan komunikasi pesawat telah mati karena tersambar petir, yang mana artinya tidak ada cara untuk bisa meminta bantuan sekarang. Brody meminta semua orang untuk tetap tenang. Mesin pesawat dingin, mereka baru boleh mengambil barang, air minum, sempak, celana dalam, baju-baju, dan juga yang lainnya. Brody pun berjanji dirinya dan para kru akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan mereka semua dari sana. Kira-kira ya ternyata mereka berada di sekitar perairan Sulu, Filipina, tepatnya di gugusan pulau yang bernama Jolo, di mana pulau tersebut dikuasai oleh kelompok separatis para kriminal dan tidak ada pemerintah ataupun polisi di sana. Ini beneran ada loh lur, pulaunya. Dan memang sekriminal itu di sini. Ya bisa kalian searching sendirilah di Google ya. Di kantor pusat maskapai Trailblazer New York, para petinggi dan bos perusahaan Terry sudah melacak penerbangan yang hilang kontak di sekitar Filipina, bagian barat ATC cabang Manila. Di Pulau Jolo, daripada menunggu penyelamatan yang bisa memakan waktu lama, ditambah lagi makanan dan minuman juga terbatas, Brody akhirnya memutuskan pergi ke suatu bangunan yang sempat dia lihat tadi di pesawat. Siapa tahu ya ada telepon atau radio, atau barang-barang yang bisa dipergunakan, yang penting ya. Di lain tempat, seorang pria melapor ke pemimpin kelompok di sana yang dipanggil Datuk, atau sebutan lain dari pemimpin mereka, bahwa ada pesawat yang terbang rendah di atas rumahnya, dan pria itu sangat yakin jika pesawat itu bukanlah pesawat militer. Gak pakai lama, Datuk pun segera memerintahkan anak buahnya untuk bisa mencari pesawat tersebut. Brody pun akhirnya sampai di bangunan yang ternyata sudah terbengkalai, namun terlihat banyak bekas tembakan. Untungnya di salah satu ruangan Brody menemukan telepon yang rusak dan mencoba mereparasi kabel-kabelnya. Setelah kabel dipelintir-pelintir, diputar-putar, digigit-gigit, diikat-ikat, telepon pun akhirnya bisa menyala. Dan dia langsung coba menelpon customer service Trailblazer. Brody menyebutkan identitas kode pesawat dan insiden yang terjadi, tapi mbak-mbak customer service tersebut malah menganggap telepon tersebut adalah telepon iseng. Gimana sih mbak-mbak CS tersebut? My name Torrance. And I'm the captain of Trailblazer. Agency ops immediately. Listen, we've been getting calls now. Can you tell me your employee badge number? I don't actually have my badge. Hello? Right there, yeah. Tell me what. Hey. I'm okay. In the right with. Trailblazer immediately. We're in the Jolo cluster. Tiba-tiba salah satu pasukan Datuk menyerang dan untungnya Brody berhasil membunuhnya. Tak lama kemudian pria lain datang membawa senjata dan ternyata itu adalah Louis yang telah membunuh dua pasukan Datuk lalu mengambil senjata mereka. Saat mereka akan keluar gedung, terlihat kamera di sebuah ruangan. Ada berkas darah, kemudian ada paspor yang terjatuh. Setelah rekaman yang dicek, ternyata pasukan separatis Datuk sudah biasa menculik orang-orang asing dengan tujuan untuk mendapat uang tebusan jika ingin warga negaranya selamat. Melihat itu pun gercep OTW ke pesawat untuk memperingatkan para penumpang. Namun sayang mereka sudah keduluan gerombolan Datuk dan pasukan separatis pun meminta daftar penumpang yang bertanya di manakah Kapten Brody berada. Samuel yang mengemban tanggung jawab pun terpaksa mengatakan jika Brody sedang mencari telepon atau radio untuk memanggil bantuan. Karena terus ditodong, seorang penumpang yang histeris pun kabur. Namun jelas yang langsung didor aja oleh penjahatnya.
Suaminya pun yang berusaha melawan tanpa basi-basi jadi pegangin dipenggal aja udah. Ya ampun. Orang-orang yang tersisa pun langsung dibawa pergi dan Datuk memerintahkan anak buahnya untuk menjarah barang-barang berharga penumpang. Ketika komplotan separatis sudah pergi, Brody dan Louis berusaha untuk menembak satu pasukan dan menyandra satu pasukan lainnya dari pria tersebut. Mereka pun mendapat informasi bahwa penumpang dibawa ke desa dengan perahu. Sayangnya dia tidak tahu kemana tujuan perahu tersebut. Ya pokoknya dibawalah, perahunya udah nggak tahu kemana aja lur. Sebagai pilot yang bertanggung jawab, Brody pun nekat pergi ke desa tersebut bersama dengan Louis. Sementara itu di kantor pusat, David dan para pejabat lainnya telah mendapat telepon dari Brody sebelumnya ke customer service Trailblazer dan juga putrinya Daniela. Yang akhirnya tembak-menembak pun terjadi tak terhindarkan. Habok-habokan, pukul-pukulan, tembak-tembakan. Dan akhirnya Brody dan para penumpang pun serta John dapat menyelamatkan diri pergi meninggalkan pulau tersebut. Tamat ending yang membagongkan. I'm okay. We need all the thrust we can get. Lost right engine. We're airborne, but I already know. Find me a place to land. A little bit more. Losing altitude.